Menantu Super Sang Dewi. Bab 41, Metode Pertarungan Terburuk. Gimnasium tidak terbuka untuk umum. Belum lagi masyarakatnya, bahkan banyak dokter yang tidak bisa masuk. Selain para pemimpin asosiasi medis dan Jiang Cheng, satu-satunya orang yang bisa datang ke sini adalah para ahli yang berwenang dari semua lapisan masyarakat. Tidak perlu bicara lebih banyak lagi tentang asosiasi medis internasional yang dipimpin oleh Jessiana. Jessie terlihat agak pucat, jelas dia belum pulih sepenuhnya dari operasi besar seperti itu, tapi kepribadiannya yang gila kerja membuatnya bersikeras untuk duduk di sini. Luo Jia, perwakilan pengobatan tradisional Tiongkok Jiang Cheng, salah satu otoritas di Tiongkok. Luo Beiming diplot melawannya. Meskipun dia tidak ikut berperang, reputasinya menjadi lebih baik. Lagi pula, di mata banyak orang, dia diplot karena dokter Korea takut dengan keterampilan medisnya yang kuat. Para ahli dan profesor dari rumah sakit kota, rumah sakit rakyat, dan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok datang. Reporter itu tidak diizinkan masuk. Karena tidak perlu, siapa yang mau wartawan meliput pertandingan yang kalah. Banyak juga perwakilan dari provinsi lain yang hadir. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Liu Rusi, cucu Raja Pengobatan Provinsi Huaitian. Gadis bak peri ini langsung menarik perhatian banyak orang begitu memasuki venue. Dia memiliki fitur wajah yang cantik dan cantik serta rambut panjang seperti air terjun. Dia mengenakan hanfu berwarna hijau zamrud. Sisiran berjalan mendekat dan terpesona olehnya. Semilir angin yang harum, memabukkan. Apakah ini Ratu Raja Pengobatan? Dia sangat cantik. Saya mendengar bahwa Nona Liu telah menguasai biografi sebenarnya dari Raja Pengobatan. Masa depannya tidak terbatas. Orang-orang memujinya. Ada juga seorang lelaki tua yang dihormati oleh orang-orang dari Biro Hao dan Asosiasi Medis dan duduk bersama Mo King. Hal ini membuat banyak orang kaget dan berspekulasi tentang identitas lelaki tua tersebut. Tak lama kemudian orang-orang mengetahuinya. Ternyata lelaki tua itu adalah Kou Guan, bodhisattva hidup yang terkenal di Provinsi Tianxing. Dikatakan bahwa Kou Guan mempraktikkan pengobatan sepanjang hidupnya, menggantung pot untuk membantu dunia, menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Tidak peduli siapa dia, tidak peduli dia kaya atau tidak, selama dia datang kepadanya untuk berobat. Dia akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Orang seperti itu bahkan diperlakukan dengan sopan oleh pejabat feodal. Statusnya bahkan lebih tinggi daripada Beidou, taisan pengobatan tradisional Tiongkok seperti Qin Baisong. Kedua orang ini nyaris menjadi pusat perhatian. Namun tak lama kemudian, perhatian masyarakat teralihkan oleh sekelompok orang lain. Sekelompok pria dan wanita yang mengenakan pakaian Korea berwarna cerah memasuki tempat tersebut. Mereka semua sombong, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki senyuman lucu di wajah mereka. Di depan mereka ada seorang lelaki tua dengan rambut putih dan potongan rambut pendek. Mata lelaki tua itu sangat kecil, menyipit, dan dia tegas, tetapi ekspresinya sangat bangga. Ini adalah Raja Medis Korea, Park Yongjun. Tempat tersebut perlahan menjadi sunyi. Seorang pria berambut panjang dan berjas di sebelah Park Yongjun melangkah maju dan berteriak dalam bahasa Mandarin yang patah-patah, "Jangan buang waktu, ayo kita mulai. Undang perwakilan pihak Tiongkok, Dr. Kizungguo, untuk datang ke Taiwan." Begitu dia selesai berbicara, Lin yang melangkah maju dan berjalan menuju panggung utama. Ada jarum perak, bekam, alkohol, kaserole dan beberapa bahan obat siap pakai. Apakah itu dia? Ana membuka mulutnya sedikit. Siapa pria ini? Sepertinya dia. Bukan Tuan Qi, kan? Orang yang memasuki ruangan pertama kali tampak terkejut. Pria berjas itu tertegun dan berkata dengan heran, "Apakah kamu Qi Zongguo? Bukankah kamu mengatakan bahwa Qi Zongguo sudah sangat tua? Bagaimana kamu bisa begitu muda?" "Saya bukan Qi Zongguo," kata Lin yang dengan tenang. "Apa? Bukan Tuan Qi Zongguo? Lalu mengapa kamu naik untuk membuat masalah? Keluar dari sini. Kamu bocah, tahukah kamu di mana tempat ini? Pergi." Banyak anak muda segera berdiri di pihak Korea, mereka semua berteriak dan mengumpat. Orang-orang yang mengikuti Tuan Qi tidak mengatakan apa-apa, dan berdiri di dekatnya dan mencibir. Qi Lao tidak bisa menahan diri dan buru-buru ingin membela Lin Yang. Tetapi pada saat ini, pria bernama Mo King di sebelahnya berada satu langkah di depannya dan berteriak lebih dulu. "Semuanya, kami tidak mengenal orang ini,
tapi dia juga seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Dia sangat meminta untuk mengadakan kompetisi dan pertukaran dengan ahli medis di Korea Selatan. Kami tidak bisa menghentikannya, dan dia berlari ke arahnya. Sendiri. Apa? Qizong Guo tiba-tiba berbalik dan menatap Mo Qing dengan mata terbelalak tak percaya. Disinilah garisnya ditarik. Biro Hao di sebelahnya diam-diam mengacungkan jempol. Yang lain juga diam-diam bertepuk tangan dan mengagumi kecerdasan Mo Qing. Dengan cara ini, tidak ada hubungannya dengan mereka bagaimana Lin yang mempermalukan dirinya sendiri nanti. Jadi, orang ini bukan perwakilan pengobatan Tiongkok Anda. Pria berjas itu berkata dengan ekspresi kesal di wajahnya. Iya, Mo Qing mengangguk. Lin yang sedikit mengernyit dan melirik Mo Qing. Apa yang terjadi dengan kalian? Pria berjas itu menjadi marah dan berteriak dengan marah, apakah kamu di sini untuk mempermalukan senior kami Park Yongjun? Senior Park Yongjun akhirnya datang ke negaramu dari Tiongkok, tetapi kamu sangat tidak sopan. Yu Huafang sudah keterlaluan, aku ingin mengeluh. Ya, mengeluh. Kamu kasar sekali. Kamu harus melaporkan masalah ini. Kamu pasti takut pada senior kita Park Yongjun, jadi kamu melakukan ini dengan sengaja. Apakah kamu melakukannya? Berbagai suara tidak puas keluar dari pihak Korea. Keluar dari sini dan minta Ki Zongguo untuk datang dan bertarung dengan senior Park Yongjun. Teriak pria berjas. Ki Zongguo adalah asap yang dihasilkan oleh 7 lubang. Dia memelototi orang-orang Korea itu, lalu tiba-tiba menoleh dan menatap Mo Qing dan Hao Ju, wajahnya memerah karena marah. Apa yang kamu lakukan? Tuan Qi, kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Mo Qing berkata dengan serius. Orang-orang ini tidak akan menghentikan Tuan Qi. Bagaimanapun, Tuan Qi memiliki status khusus sekarang, tetapi mereka dapat menghentikan Lin Yang dan membuatnya mundur. Sekarang pihak lain tidak ingin bersaing dengan Lin Yang dalam hal nama, mengapa Lin Yang harus keluar dari sini saja? Bahkan jika Lin Yang menolak untuk pergi dan bersikeras untuk berkompetisi, dia tidak dapat mewakili semua orang, dan dia hanya akan merasa malu. Meskipun tindakan Mo Qing agak kejam dan bengis, tindakan itu mampu menyelamatkan muka banyak orang dan mengembalikan sedikit reputasi pengobatan Tiongkok. Banyak orang diam-diam mengaguminya. Bagaimanapun, dia berasal dari asosiasi medis Yanjing, dan metode Mo Qing sangat pintar. Qi Lao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, Lin Yang tiba-tiba berkata kepada orang Korea di sana, Anda ingin saya keluar? Apa? Apakah Anda dokter Korea takut pada saya dan tidak berani bersaing dengan saya? Kalimat sederhana ini langsung menyulut segalanya. Hati dalam pengobatan Korea. Brengsek. Kenapa kami tidak berani bersaing denganmu? Itu benar-benar keji. Itu tidak masuk akal. Orang China sombong sekali. Orang Korea berteriak dan mengumpat, dan beberapa bahkan berbicara bahasa Korea. Susi sombong. Sombong sekali. Haha. Luo Beiming tertawa, matanya penuh sarkasme. Mata Luo Qian penuh kekhawatiran dan telapak tangannya berkeringat. Ya Tuhan, apa yang dia bicarakan? Ana, apakah ini benar-benar orang yang menyembuhkanku? Kata Jessie terkejut. Ya. Ana mengangguk, matanya berkedip, memikirkan apakah akan membantu Lin Yang. Tuan Qi, Anda tidak dapat menyalahkan kami dalam hal ini. Pemuda ini sangat lancang. Tegur seorang dokter. Lin Yang adalah anak yang luar biasa, tapi memalukan baginya untuk berbicara omong kosong seperti itu pada kesempatan seperti itu. Hao Ju tidak dapat menahannya lagi. Kalian, cepat jatuhkan dia. Mo Qing melangkah maju dan mengarahkan 2 petugas keamanan untuk pergi. Adegan itu penuh dengan kecaman dan ingin mengusir Lin Yang. Tapi saat ini, suara yang agak tersentak-sentak keluar. Berhenti. Begitu kata-kata ini keluar, semua teriakan dan makian berhenti tiba-tiba. Orang-orang melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat Raja Medis Korea yang duduk di sana mengangkat kepalanya dan berteriak dalam bahasa Mandarin yang tersentak-sentak dan patah-patah. Dokter Korea, kami tidak takut dengan tantangan siapapun. Karena orang ini ingin menantang kami menerimanya. Dengan satu kata, seluruh tempat meledak. Metode Lin yang dalam menstimulasi jenderal sebenarnya berhasil. Tapi ya, Raja Pengobatan Korea pasti setuju. Karena jika mereka tidak setuju,
laporan berita mengatakan bahwa seorang praktisi pengobatan muda Tiongkok sangat menakuti Raja Pengobatan Korea sehingga dia tidak berani melawan. Bukankah tujuan perjalanan mereka akan hancur? Pengobatan Korea kali ini akan mengalahkan pengobatan Tiongkok dan membangun status internasionalnya. Jadi hari ini, mereka tidak akan menolak tantangan dari siapapun. Terlebih lagi, pemuda ini tidak terlihat mengancam. Tuan Park Yongjun, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Mo King bertanya dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Kalian para dokter Tiongkoklah yang memprovokasi kami para dokter Korea. Apapun yang terjadi, kami akan melawan. Tentu saja, saya tidak begitu tertarik pada orang ini. Saya akan membiarkan murid-murid saya melawannya. Jangan khawatir, dia tidak akan kalah juga. Jelek, kata Park Yongjun, lalu melambaikan tangannya dengan ringan. Seorang pria muda mengenakan pakaian Korea muncul di belakangnya. Ekspresi semua orang sangat jelek. Itu kesepakatan yang sudah selesai. Ayolah, idiot, biarkan aku melihat betapa konyolnya pengobatan Tiongkokmu yang tidak berguna. Pemuda itu melirik Lin Yang dan berjalan menuju panggung. Lin Yang melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 42 memukau seluruh penonton. Ada dua kelompok wasit yang mengejutkan penonton dan memimpin duel. Satu kelompok adalah Asosiasi Medis Internasional, dan kelompok lainnya adalah tim ahli dari Tiongkok dan Korea Selatan. Semua orang memasuki kotak wasit dan mulai mengumumkan peraturannya. Kami telah menyiapkan 12 pertanyaan untuk kompetisi ini. Sekarang, di bawah kesaksian semua orang, kami akan secara acak memilih satu pertanyaan sebagai isi dari kompetisi ini, kata seorang pria parubaya dengan setelan tunik Tiongkok dan mengambil segenggam dari sebuah toples kaca transparan. Keluarkan bola plastik dan buka. Secari kertas diangkat tinggi-tinggi olehnya, dan yang tertera di atasnya adalah isi dari kompetisi ini. Akupuntur dasar, seru seseorang. Dengan apa ini? Aku tidak tahu. Luo Qian dan Qi Zhongguo menghela napas lega. Di antara 12 ajang kompetisi, yang ini mungkin yang paling mudah. Kalau memang kalah tidak akan terlalu jelek, lagi pula tidak ada garis pasti dalam penilaian dasar akupuntur. Ambil alat peraganya, teriak pria berjas Mao. Beberapa anggota staf membawa meja dengan rak yang menjadi alat peraga untuk kompetisi ini. Alat peraga ini antara lain pisau, kayu, potongan daging, tusuk gigi. Sangat aneh. Namun saya mendengar pria berjas tunik Tiongkok berteriak, ini adalah kompetisi akupuntur dasar. Kedua belah pihak diminta memilih suatu benda dan memasang 3 jarum di atasnya dalam waktu yang ditentukan. Setelah 3 jarum, wasit akan menilai untuk menentukan pemenangnya. Ini sangat sederhana. Jadwalnya rumit. Sekadar untuk melihat ketiga jarum siapa yang lebih indah dan sempurna. Apakah kedua belah pihak siap? Teriak wasit. Siap. Ya. Baiklah, kalau begitu saya nyatakan. Tunggu sebentar. Teriak. Orang-orang tidak bisa menahan gemetar. Tapi Mo King yang sebelumnya berdiri lagi. Dia memandang dokter Korea itu dengan serius dan berkata dengan serius, Tuan Park Yongjun, semuanya, saya tegaskan bahwa orang ini hanya mewakili dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana dia berperilaku, kami akan mengikutinya. Kami tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak bisa mewakili pengobatan Tiongkok. Entah dia kalah atau menang, itu tidak bisa mempengaruhi pertarungan nyata antara Tiongkok dan Korea Selatan. Satu-satunya perwakilan dari pihak pengobatan Tiongkok kita adalah Tuan Qi Zhongguo. Saya harap Anda memahami ini. Mo King. Qi Zhongguo sangat marah hingga dia hampir pingsan. Tapi tidak ada yang memperhatikan Qi Zhongguo. Jadi kompetisi ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kata Park Yongjun. Ya, bahkan jika dia menang, pertarungan antara Tiongkok dan Korea Selatan akan terus berlanjut. Saya mengerti. Park Yongjun mengangguk, tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir, karena kami hanya mengirimkan siswa termuda saya. Tahun ini dia baru berusia 20 tahun, dan di antara orang-orang ini, dia juga yang memiliki keterampilan medis terburuk dan kualifikasi terburuk. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang terlihat jelek. Terutama pihak Tiongkok. Kualifikasi medis terburuk. Lalu jika Lin yang kalah dari orang ini, bukankah tetap memalukan dan memalukan bagi Dava? Meskipun dia mewakili seseorang, dia menggunakan pengobatan Tiongkok. Jangan kalah telak. Hao Ju menarik napas dalam-dalam dan merendahkan suaranya ke arah Lin yang di sana. Lin yang mengabaikan orang-orang ini, hanya menutup matanya dan menunggu. Dalam diam.
Yang lain memandang Lin Yang dengan dingin. Oke, kedua belah pihak sudah siap. Sekarang saya umumkan pertarungan medis Tiongkok dan Korea. Pertandingan pertama adalah antara dokter Korea Zhang Entai dan dokter Tiongkok Lin Yang. Waktu kompetisi 10 menit. Dimulai sekarang. Silakan pilih alat peraga untuk keduanya sisi. Mulai akupuntur. Suara itu jatuh dan pengatur waktunya dimulai. Pertandingan pertama telah dimulai. Zhang Entai mengambil tusuk gigi langsung dari rak, lalu mengeluarkan jarum perak dari kantong jarum di sebelahnya, dan mulai menempelkan jarum ke tusuk gigi ramping itu satu persatu. Sifat alat peraga di lokasi berbeda, dan teknik akupuntur yang diuji juga berbeda. Kayunya digunakan untuk menguji kekuatan ahli akupuntur. Pembuluh darah dan tusuk gigi pada potongan daging digunakan untuk menguji keakuratan ahli akupuntur. Secara umum tusuk gigi adalah yang paling sulit, lagi pula tidak mudah untuk memasukkan 3 jarum perak pada tusuk gigi yang tipis, dan ketiga jarum perak tersebut harus lurus dan stabil. Daging dan kayu adalah yang paling biasa-biasa saja. Adapun apa yang terjadi dengan pisau ini, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Apakah jarum perak masih bisa menembus pelat baja? Pada saat ini, seorang anggota staf berlari dan membisikkan beberapa kata ke telinga pria berjas Mao. Pria berjas tunik Cina itu mengangguk sedikit, lalu berkata, "Maaf, semuanya, pisau yang disediakan tidak termasuk dalam alat peraga untuk kompetisi ini, jadi harap abaikan pisau itu." "Jadi begitu," kataku. "Kompetisi. Mengapa akupuntur tiba-tiba memiliki pisau tambahan? Mungkinkah saya masih harus menggunakan jarum perak untuk menusuk pisaunya?" Orang-orang tertawa. Tetapi pada saat ini, Lin Yang tiba-tiba berbicara. "Jadi, bolehkah aku memilih pisau ini?" Begitu dia mengatakan ini, suasana menjadi sunyi sesaat. Pria berjubah Cina itu juga tercengang. Raja medis Korea mengerutkan kening. Semua orang di sisi Moking melihat ke samping, dengan keheranan di mata mereka. "Tentu saja kamu bisa memilih." Orang Korea berkata langsung dan mencibir, "Ngomong-ngomong, kamu tahu kalau kamu akan kalah, jadi kenapa kamu tidak mencari alat khusus untuk melakukan akupuntur?" Haha, orang China itu licik banget. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang tiba-tiba menyadarinya. Ini adalah rencana Lin Yang. Haha, dia pria yang sangat mulus. Ya, jika kamu kalah, kamu juga bisa memaafkan diri sendiri dengan mengatakan bahwa alat peraga yang kamu pilih tidak memenuhi standar. Permainannya bahkan belum berakhir, dan aku sudah membuat alasan. Haha, dasar pria yang tidak berguna. Tetapi orang Korea telah mengungkapkan niatnya, dan dia tidak dapat lagi menemukan alasan ini. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Banyak suara sarkastik terdengar dari kursi. Wasit mengizinkannya. Lin yang mengabaikan suara sarkastik di telinganya, mengambil pisau di rak dan melihatnya. Pisau itu diasah dan terbuat dari baja tahan karat, berupa pisau bedah. "Lin Yang, jika kamu tidak memulai dengan cepat, yang lain hampir selesai." Pada saat ini, seseorang berteriak. Ke depan, dia melihat dokter Korea Zhang Entai telah dengan ringan memasukkan jarum perak terakhir ke tusuk gigi. 3 titik ke dalam kayu, jarum perak stabil, kekuatan dan sudutnya sempurna. EBCP. Mata semua ahli medis terkenal di meja itu bersinar. Raja medis juga sedikit mengangguk. Meskipun murid ini baru ada dalam waktu singkat, mengatakan bahwa dia adalah yang paling berbakat dalam hal bakat dan kurang memiliki keterampilan medis hanyalah pernyataan yang disengaja oleh Raja Pengobatan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Oh, kita kalah telak sekarang. Melihat jarum Zhang Entai, praktisi pengobatan Tiongkok itu menghela nafas berulang kali. Beberapa dokter veteran Tiongkok yang menganggap dirinya tinggi tidak berpikir bahwa mereka hanya dapat memberikan 3 suntikan yang luar biasa. Moking dan Hao Ju tampak kecewa dan kesal. Gelak tawa para dokter Korea pun sudah muncul. "Apakah ini badut yang khusus kamu kirim ke sini? Tidak bisakah dia dibandingkan dengan junior kita Zhang Entai? Pengobatan tradisional Tiongkok itu sampah." Hahaha. Semakin banyak kata-kata yang menghina. Banyak orang berasumsi bahwa Lin yang telah kalah. Tetapi pada saat ini, Lin yang tiba-tiba mengambil pisau bedah, membungkusnya dengan bunga, dan kemudian menusuknya dengan keras ke meja. Gemerincing. Ujung pisau segera dimasukkan secara diagonal ke permukaan pisau. Lin yang mengangkat tangannya dan mengusapkannya ke kantong jarum, lalu melambai ke arah bilahnya. Suara mendesing.
Kemudian dia melihat 3 sinar cahaya dingin terbang dari ujung jarinya seperti meteor, dan akhirnya menghilang ke dalam pisau bedah. Jantung semua orang bergetar, mata mereka kabur, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun dokter Korea di sana tiba-tiba berdiri dari kursinya. Apa? Luo Beiming terkejut. Kou Guan, bodhisatwa hidup dari Provinsi Tianxing, dan Liu Rusi, cucu dari Raja Pengobatan Provinsi Huaitian, juga berdiri dari kursi mereka dan memandang Lin Yang dengan kaget. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Orang-orang tercengang. Sampai saat itu, seseorang berteriak, "Lihat pisau itu!" Banyak orang yang buru-buru melihat pisau bedah itu. Awalnya orang tidak menyadarinya. Namun, setelah melihat lebih dekat, kulit kepala semua orang akan meledak dan otak mereka menjadi kosong. Saya melihat 3 lampu perak bersinar muncul di tepi pisau bedah. Itu persisnya 3 jarum perak. Mereka benar-benar tertancap di pisau bedah. Dan mereka tidak menempel pada badan pisau, tetapi pada ujungnya. Ditusuk pada pisau setipis rambut. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi gempar. Banyak orang yang berdiri dari kursi mereka, terkejut. Di seberang tangan Zhang Entai gemetar dengan jantung bergetar hebat, dan jarum terakhir langsung dimasukkan secara bengkok. Saya siap, wasit, maju dan evaluasi hasilnya. Lin Yang sedikit memiringkan kepalanya dan berkata dengan tenang kepada pria berjas tunik di sana. Pria berjas tunik Tiongkok kembali sadar dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia melihat ketiga jarum perak yang ditusukkan pada pisau bedah di depan Lin Yang, dan kemudian ketusuk gigi Zhang Entai dengan jarum ketiga yang bengkok, dan tertegun sejenak. Dan berteriak keras, "Saya nyatakan kompetisi telah selesai." Dr. Lin Yang Sheng dari Huafang. Suara itu bergema di gimnasium. Seluruh tempat terdiam sejenak. Bab 43, 13 jarum di lembah hantu. Bersih dan rapi. 3 jarum hanya bertahan sesaat. Dan itu sangat menakjubkan dan transenden. Seluruh tempat sangat heboh. Banyak orang bergegas menuju panggung Lin Yang untuk menyaksikan 3 jarum ajaib dari jarak dekat. Bahkan orang-orang di pihak Korea tidak bisa duduk diam dan mendekat ke meja obat. "Cepat, dorong aku cepat!" Luo Beiming berteriak buru-buru. Tubuh halus Luo Qian bergetar dan dia dengan cepat mendorong kursi roda itu. Mendekati meja obat, mata Luo Bei seterang lonceng tembaga, dan wajahnya tidak yakin. Sempurna, sempurna. Bodhisatwa hidup, Kou Guan tidak bisa tidak mengaguminya. Dia mengitari pisau bedah dan berkata dengan bingung, 3 jarum perak menembus bilahnya dengan sempurna dan menyatu sempurna dengan bilahnya. Bilahnya sangat tipis sehingga tidak ada deformasi atau tonjolan setelah ketiga jarum perak dimasukkan. Itu adalah cukup untuk menunjukkan bahwa pencapaian ketiga jarum ini telah mencapai puncak, bahkan saya tidak dapat menggunakan ketiga jarum ini. Orang-orang di sekitar gempar. Meskipun Kou Guan adalah pria yang baik, dia juga sangat keras kepala. Dan dia adalah seorang guru yang terkenal tegas. Tapi hari ini, dia benar-benar memberikan penilaian yang tinggi kepada orang ini. Menakjubkan. Palsu. Ini semua palsu. Tiba-tiba, Zhang Entai bergegas mendekat dan berteriak dengan marah, "Orang China curang. Orang China curang. Dr. Zhang, banyak sekali wasit yang mengawasi kita, bagaimana bisa Dr. Lin menipu? Apakah Anda curiga kami disuap oleh Dr. Lin dan membiarkannya berbuat curang?" Pria berjas mau itu mendengus dingin. Tetapi jika orang Tionghoa ini tidak curang, mengapa jarum perak setipis itu bisa menembus pisau baja? Ini tidak mungkin. Ini pasti alat yang dia persiapkan sebelumnya. Teriak Nyonya Zhang En. Belum lagi dia, banyak orang berpikiran sama. Lagi pula, jarum perak menembus bilahnya. Menakutkan sekali. Tidak ada film yang berani dibuat seperti ini. Ini Qi. Kou Guan menjelaskan. Marah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ya. Pernapasan manusia, metabolisme air dan biji-bijian, kompres nutrisi, sirkulasi darah, dan cairan tubuh semuanya dioperasikan oleh Qi. Masing-masing dari kita memiliki energi, dan semangat. Semangat bisa sehat dan berlimpah, dan Qi bisa menjadi kuat dan bertenaga. Dr. Lin memiliki banyak Qi. Dia menggunakan Qi saat melakukan akupuntur. Tentu saja, tidak hanya Qi, tetapi juga teknik yang mirip dengan mengangkat 1000 pon. Prinsipnya dapat dijelaskan. Jika tidak percayalah, kamu bisa bertanya pada gurumu. Raja medis pasti saya telah mempelajari pengobatan Tiongkok,
jadi saya harus bisa memahami apa yang disebut penggunaan Qi untuk mengendalikan jarum. Kou Guan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan ini, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Raja Medis. Banyak dokter terkenal di sekitarnya menjadi pucat. Gunakan Qi untuk mengendalikan jarum. Itu hanya ada di beberapa buku kedokteran kuno. Belum lagi Kou Guan, mungkin tidak ada seorang pun di sini yang bisa melakukan ini. Pada saat ini, Raja Medis berdiri. Guru, saya. Zhang Entai membuka mulutnya. Tidak apa-apa nak, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Pu Yongjun berkata dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, napas banyak orang menjadi sesak. Pu Yongjun tidak membantah perkataan Kou Guan. Artinya, dia mengakui perkataan Kou Guanzi dan mengakui bahwa Lin yang memenangkan kompetisi ini. Untuk sesaat, pihak Korea tidak bisa berkata-kata. Apakah pengobatan Tiongkok begitu ajaib? Saya harus memujanya sebagai guru saya. Mata Ana bersinar dan matanya yang indah berbinar. Apakah Anda melihatnya? Tuan Moking, inilah kekuatan Lin Yang. Qi Zongguo berkata dengan dingin. Wajah Moking menjadi pucat dan dia membeku di tempatnya. Tuan Qi, jika itu Anda, bisakah Anda melakukan apa yang dilakukan Lin Yang? Tanya Direktur Hao di sebelahnya. Jika Anda meminta saya berlatih 10 tahun lagi, saya tidak akan bisa melakukannya. Qi Zongguo mendengus. Ah! Hao Ju membuka mulutnya lebar-lebar. Siapa sangka kekuatan Lin yang bisa begitu menakutkan. Ber. Berikutnya adalah Anda, Raja Medis Korea. Lin yang memandang Raja Medis, murid-murid Anda terlalu lemah, ayo. Apa yang Anda bicarakan? Anda ingin menantang guru kami. Sombong. Orang-orang menunjuk ke arah Lin Yang dan berteriak. Meski Zhang Entai kalah, namun Zhang Entai hanyalah murid termuda di tim medis Korea, kekalahannya tidak mempengaruhi situasi saat ini, dan pihak Korea tidak akan mengalami dekadensi. Kamu berkompetisi untuk apa? Pada saat ini, Raja Medis Korea tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Suara ini terdengar, dan seluruh penonton tercengang. Raja Medis Korea benar-benar menerima tantangan Lin Yang. Guru, orang Korea itu terkejut. Perwakilan dari semua partai pun tampak tidak percaya. Saya hanyalah seorang anak kecil. Jika saya menolak, bukankah saya akan ditertawakan oleh orang-orang Tiongkok ini? Pengobatan Korea kami sangat mendalam, dan tantangan pengobatan tradisional Tiongkok dapat diatasi dengan sedikit usaha. Raja Pengobatan Korea. Meski orang Tionghoa masih miskin, namun arogansi di dalamnya tidak diragukan lagi terlihat jelas. Ketika orang Korea mendengar hal ini, mereka pun menjadi percaya diri. Baiklah, biarkan guru memberi pelajaran pada orang bodoh ini. Suara itu jatuh dan orang-orang berpencar. Semua orang di sekitar mereka mundur. Warga Tiongkok ketakutan. Tolong minta wasit untuk memilih item untuk kompetisi ini, kata Raja Medis Korea kepada pria berjas Mao. Pria berjas tunik Cina itu mengangguk dan berjalan ke tabung kaca. Tunggu sebentar, teriak Lin Yang. Apakah ada masalah? Mao Zedong memandang Lin Yang. Keluarkan semua pertanyaan kompetisi dan biarkan dia memilih. Kata Lin Yang. Apa? Brengsek. Kamu sombong sekali. Perwakilan Korea itu marah besar. Praktisi pengobatan Tiongkok juga tampak heran. Apakah kamu meremehkanku? Dokter Korea Wang Lao mengerutkan kening dan suaranya dingin. Aku tidak meremehkanmu. Lin yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku meremehkan dokter Koreamu. Aku akan membunuhmu. Han Fang benar-benar meledak. Meskipun dokter pengobatan Tiongkok mengira Lin yang gila, semua orang merasakan kegembiraan yang tersembunyi karena suatu alasan. Oke. Raja Medis Korea sangat marah, kalau begitu, jangan salahkan saya karena kejam. Kata setelah itu, dokter Korea Wang dengan cepat berjalan ke tabung kaca, dengan santai mengeluarkan bola darinya, dan menamparnya dengan keras di atas meja. Ledakan. Bolanya pecah dan uang kertas di dalamnya terjatuh. Sembuh. Teriak pria berjas Mao. Apa ini? Suara bingung itu terdengar lagi. Kemudian pria berjubah Cina itu menelepon dan membawa tandu. Ada seorang laki-laki tergeletak di atas tandu, ada luka di jarinya yang baru saja dirawat, dan ada noda darah di area perban. Orang ini adalah pasien yang dilarikan ke rumah sakit hari ini. Dia pekerja pabrik. Akibat kecelakaan, 2 jarinya terpotong mesin. Mencapai level setelah penyembuhan sempurna, pasti akan ada gejala sisa. Dia tidak akan bisa lagi memegang benda berat di kemudian hari,
jadi kompetisi kali ini akan dimulai dengan pasien ini. Kalian berdua dapat memilih salah satu dari dua jarinya untuk digunakan keterampilan medis untuk menyembuhkan. Wasit kami akan menggunakan instrumen. Mari kita evaluasi kondisi penyembuhan pembuluh darah, tendon, tulang, dan sambungan lainnya untuk menentukan hasilnya. Kata pria berjubah Cina. Begitu hal ini dikatakan, ada banyak diskusi di tempat kejadian. Operasi semacam ini adalah operasi yang sangat tepat, dan tidak mungkin dilakukan hanya dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika memang tidak bisa, kami akan memilih kembali konten lain untuk kompetisi. Apakah ini akan dijadikan konten kompetisi atau tidak, akan ditentukan oleh kami berdua, kata pria berjas tunik China itu. Saya tidak punya masalah, Raja Medis langsung menyetujuinya. Tidak masalah bagiku juga, Lin yang juga mengangguk. Kulit kepala banyak orang mati rasa. Kalau begitu silakan mulai, kata pria berjas tunik Cina. Kedua pria itu segera berjalan mendekat dan mulai membuka perban dengan masing-masing satu jari, lalu memeriksanya dengan cermat. Saya harus mengatakan bahwa persendian antar jari sempurna, dan tingkat medis Jiang Cheng masih sangat tinggi. Keduanya memeriksanya dan segera mulai mengambil obatnya, menghancurkannya, dan membuat pasta obatnya. Cedera seperti ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan jarum perak. Bahkan luka ini tidak bisa selesai dalam 1 atau 2 hari. Tapi selama pemulihannya 7 atau 8, itu sudah cukup untuk menentukan hasilnya. Dokter Korea yakin bahwa dia akan menang, tetapi ketika dia melihat bahwa langkah Lin yang pada dasarnya mirip dengan raja pengobatan, senyumannya tiba-tiba menghilang. Tak tahu malu, tak tahu malu. Kamu benar-benar meniru gurunya. Orang Cina tercela. Han Fang mulai berteriak lagi. Banyak orang mencibir dan diam-diam menyebut Han Fang tidak tahu malu. Meniru. Langkah Lin yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan Raja Medis Korea, bahkan jika dia menirunya, Raja Medis Korea lah yang akan meniru Lin Yang. Tanpa diduga, Lin Yang berhenti dan berkata dengan tenang, dalam hal ini, saya akan meyakinkan Anda bahwa Anda telah kalah. Setelah mengatakan itu, Lin Yang langsung menuangkan semua bahan obat yang telah dia ambil dan mulai mengambilnya lagi. Raja Medis Korea tercengang. Para ahli pengobatan Tiongkok di sekitarnya juga bingung. Lin Yang mengambil satu set bahan obat baru yang benar-benar berbeda dari Raja Pengobatan Korea, lalu menumbuknya, merebusnya, mensterilkan jarum perak, dan mulai mengoleskan akupuntur dan obat ke jari pasien. Sekarang mereka yang berteriak dan memarahi tidak bisa berkata apa-apa, dan wajah mereka semua memerah. Raja Pengobatan Korea adalah akupuntur tradisional Korea, tetapi bukan akupuntur tradisional. Dia menyatukan 10 jarinya, dan 13 jarum perak jatuh berjajar, menusuk luka pasien. Jarum perak itu bergetar ringan dan mengeluarkan suara yang aneh. Dongjian 13 jarum. Seru Kou Guan. Apa? Dongjian 13 jarum. Qi Zhongguo juga berseru. Apa itu? Hao Ju bertanya dengan aneh. Seperangkat teknik akupuntur berevolusi berdasarkan teknik rahasia Tiongkok Guigu 13 Needles, yang dikumpulkan di Domui Bojian. Sebenarnya ini adalah variasi dari Guigu 13 Needles. Meski kekuatannya tidak sebaik Guigu 13 Needles, tapi saat ini sudah mengerikan, kata Kou Guana. Orang-orang tersentak. Bagaimana dengan 13 jarum Guigu? Biro Hao bertanya tanpa sadar. Sudah lama hilang. Qi Zhongguo menghela nafas, dikatakan bahwa terakhir kali 13 jarum Guigu muncul di Provinsi Tianxing, dan itu terjadi beberapa dekade yang lalu. Sejauh ini, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa melakukan ini. Keturunan kita tidak memenuhi harapan. Ya, jika kita memiliki keterampilan nenek moyang kita, mengapa badut-badut dari tempat kecil ini begitu sombong? Beberapa dokter tua di sekitarnya menghela nafas, tampak malu. Direktur Hao juga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tapi saat ini, mata Qi Zhongguo tiba-tiba melebar. Kou Guan, Luo Beiming, Luo Qian dan sekelompok dokter terkenal berkumpul seperti orang gila, melihat pemandangan ini dengan kaget. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Raja Medis Korea, yang belum selesai memberikan 13 jarum Dongjian, tiba-tiba berdiri, seluruh tubuhnya gemetar. Guru, seru orang-orang dari Korea Selatan. Apa yang terjadi? Direktur Hao bertanya dengan cemas. Qi Zhongguo menatap Lin Yang dengan tatapan kosong dan berkata dengan gemetar, itu, jarum 13 Guigu. Apa?
Semua orang terkejut. Lin Yang benar-benar menggunakan jarum 13 Guigu yang asli. Bab 44 Dewa Pengobatan Sejati. Saat 13 jarum Guigu muncul, hasilnya telah diputuskan. Ada banyak catatan dan deskripsi dalam kedokteran klasik. 13 jarum Guigu memunculkan keberuntungan dan menghasilkan daging dan tulang putih. Akupuntur 13 Dongjian hanyalah versi perbaikan dari akupuntur 13 Guigu, yang dulu sedikit dipelajari oleh pengobatan Korea, efeknya tidak jauh lebih buruk daripada akupuntur 13 Guigu. Menggunakan 13 jarum Dongjian untuk menantang 13 jarum Guigu hanyalah Li Gui melawan Li Kui. Lin yang tampak penuh perhatian, dan jari-jarinya seperti roh, mengendalikan 13 jarum perak. Namun saya melihat ke-13 jarum perak itu juga bergetar lembut dan mengeluarkan suara yang nyaring. Tidak hanya itu, permukaannya pun semakin bersinar dengan cahaya perak, seindah dan seindah bintang. Orang-orang di sekitar terheran-heran, pernahkah mereka melihat akupuntur seperti itu sebelumnya? Sudah berakhir. Lin yang melepaskan tangannya dari jarum perak terakhir. 13 jahitan di Guigu, selesai. Dokter Korea itu tampak pucat. Raja medis tidak bisa tetap tenang dan napasnya menjadi cepat. Berhenti. Kedua belah pihak telah menyelesaikan akupuntur. Sekarang tolong minta Nona Ana dan Tuan Jesse dari Asosiasi Medis Internasional untuk mengevaluasi lukanya. Pria berjasmau itu berteriak keras. Orang-orang di pihak Korea dan Tiongkok langsung gugup. Orang-orang dari asosiasi medis membawa pasien ke instrumen dan mulai memeriksa lukanya. Seluruh proses hampir senyap. Banyak dokter muda dari Tiongkok gemetar dan menantikan sesuatu. Kita harus menang, kita harus menang. Luo Qian diam-diam berdoa. Mata Luo Beiming tajam dan alisnya berat. Bahkan Mo Qing berjinjit dan menatap Ana, dengan cemas menunggu hasilnya. Menarik. Liu Rusi mengedipkan matanya yang indah dan menatap Lin Yang dengan hati-hati. Bahkan jika kamu kalah, dengan orang ini di sini, pengobatan Tiongkok tidak akan kalah. Kou Guan menghela nafas sambil mengelus jenggotnya. Suasana menjadi cemas. Semua mata tertuju pada Ana dan Jessie. Saya tidak tahu berapa lama. Ana dan Jessie mengangkat kepala, menekan instrumen itu beberapa kali, dan dua gambar muncul. Tim wasit berkumpul untuk membahas masalah tersebut. Perlahan, wajah wasit Korea menjadi sangat jelek, sedangkan wajah wasit Tiongkok dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Napas semua orang menegang. Jantung Han Fang berdebar kencang dan dia merasa setengah kedinginan. Namun Analah yang melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, setelah penilaian dan diskusi oleh asosiasi medis kita, hasil kompetisi telah keluar. Semua wasit dengan suara bulat memutuskan bahwa Dr. Lin dari pihak pengobatan Tiongkok memenangkan kompetisi ini. Begitu dia mengatakan ini, adegan itu menjadi sunyi senyap. Kemudian, itu meledak di tempat. Menang. Oke, hebat. Haha, kami menang. Teriakan gembira mengguncang seluruh stadion. Banyak orang Tiongkok yang langsung menitikkan air mata. Banyak orang berpelukan. Kami menang. Kami benar-benar menang. Seorang dokter muda menyeka air matanya. Leluhur, kami tidak mempermalukanmu. Dokter tua itu berlutut dan berteriak sambil terisak. Bagus sekali. Tuan Qi, bagus sekali. Direktur Hao berkata dengan penuh semangat sambil memegang erat tangan Tuan Qi. Ya, Qi Zongguo juga tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar melakukannya. Luo Qian menutup mulutnya erat-erat, matanya berkaca-kaca. Tahukah Anda, bahkan kakek pun tidak berani mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkan Park Yongjun. Tidak mungkin, bagaimana guru kita bisa kalah? Ini sama sekali tidak mungkin. Beberapa orang Korea mempertanyakan. Tapi Ana berkata tanpa tergesa-gesa, semua data dan gambar ada di instrumen. Anda dapat membandingkan kondisi penyembuhan pembuluh darah, tulang, del di kedua sisi di sini, yang mudah untuk dinilai. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang Korea menjadi tercengang. Selamat, Dr. Ilahi Lin. Anda telah membela martabat komunitas pengobatan Tiongkok kami. Anda adalah seorang pahlawan. Terima kasih. Orang-orang berkumpul dan berkata dengan penuh semangat, dengan kata-kata tertulis di seluruh wajah mereka. Dihormati. Kemunduran sebelumnya dan kekalahan sebelumnya terhapuskan. Ini bisa disebut membalikkan keadaan. Saya pikir ini adalah situasi yang kalah, tetapi Lin yang membalikkan keadaan. Dan, itu masih menghancurkan. Ya,
Lin yang tidak keberatan sama sekali dalam pertempuran ini. Dia hanya ingin menghancurkan dokter Korea. Pergi. Tiba-tiba, Lin yang berteriak. Mereka yang dekat dengan Lin yang semuanya membeku karena keheranan di wajah mereka. Dokter Lin, Anda? Seseorang bertanya dengan gemetar. Tetapi saya mendengar Lin yang berkata dengan dingin, saya tidak mewakili komunitas pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok, jadi martabat komunitas pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok tidak ada hubungannya dengan saya. Dalam pertempuran ini, saya tidak berjuang untuk Anda. Aku hanya berjuang untuk pengobatan tradisional Tiongkok. Saya menang apa hubungannya denganmu? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang menjadi aneh. Semua mata yang melihat pemandangan itu tertuju pada Mo Qing, Hao Ju dan orang-orang yang telah menghina dan mengusir Lin yang sebelumnya. Mata orang-orang ini tumpul, lalu mereka menundukkan kepala karena malu. Tuan Mo Qing, dan semua yang hadir, Anda adalah perwakilan Jiang Cheng. Anda juga mengatakan bahwa orang ini tidak mewakili Anda, dia juga tidak dapat mewakili Tiongkok. Oleh karena itu, kompetisi barusan bukanlah duel hari ini, hanya saya dan orang ini. Ini hanya kompetisi pribadi dengan Dr. Lin. Sekarang, tolong kirimkan perwakilan Anda untuk melawan saya lagi. Park Yongjun berkata dengan tenang. Setelah mengatakan ini, Mo Qing menjadi pucat karena terkejut. Semua orang Tiongkok tercengang. Tapi Lin yang berbalik dan keluar dari gimnasium. Saudara Lin, mau kemana? Qi Zongguo berteriak mendesak. Saya telah melakukan tugas saya untuk menjaga kehormatan pengobatan Tiongkok. Saya layak untuk leluhur saya. Lin yang berkata dengan tenang dan berjalan keluar pintu. Lin yang. Luo Qian buru-buru mengejarnya. Qian. Luo Beiming berteriak dengan dingin. Luo Qian segera berhenti, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Banyak orang yang tercengang. Tidak ada yang menyangka keadaan akan berubah seperti ini. Pergilah, kirim seseorang untuk segera menghubungi orang ini, dan pastikan dia bergabung dengan Asosiasi Medis Korea kita. Park Yongjun berkata dengan kepala dimiringkan. Ya, Senior Park. Pria berjas itu mengangguk. Lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan. Wajah Qi Zongguo memerah karena marah dan dia menatap Mo Qing dengan dingin. Mo Qing dan banyak dokter menundukkan kepala karena malu. Hao Ju membeku di tempat, seolah dia telah kehilangan jiwanya. Jika pertempuran ini diserahkan kepada Lin Yang, maka berita bahwa pengobatan Tiongkok telah mengalahkan pengobatan Korea akan menyebar ke seluruh dunia. Tapi sekarang, dokter Korea punya kesempatan lain. Orang-orang menghela nafas lagi, dan itu membuat frustrasi. Tidak ada kejutan. Setelah Lin Yang pergi, Qi Zongguo terpaksa naik panggung untuk melawan Raja Medis Korea, dan dengan cepat dikalahkan. Pertikaian berakhir di sini. Han Fang yang awalnya dekaden melompat lagi dalam sekejap, semuanya sombong. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak lebih dari itu. Apakah ini yang Anda wakili? Itu sampah. Semua orang di bidang pengobatan Tiongkok tampak pucat, dan beberapa senior melonjak marah. Pertarungan antara Tiongkok dan Korea Selatan telah berakhir. Ketika orang-orang keluar dari tempat tersebut, wartawan di luar segera berkerumun dan mengarahkan segala jenis senjata dan meriam ke orang-orang tersebut. Halo, Dr. Qi, saya dari stasiun TV Jiang Cheng. Apa hasil kompetisinya? Tuan Mo, apakah hasil kompetisinya sudah keluar? Apakah pengobatan Tiongkok menang? Nona Ana, bagaimana menurut Anda hasilnya? Siapa yang menang? Sudah. Wartawan menanyakan segala macam pertanyaan. Tapi, tanggapan orang-orang aneh. Ada yang mengatakan mereka menang. Beberapa orang mengatakan mereka kalah. Hal ini membingungkan para wartawan. Orang-orang juga tercengang. Siapa yang menang? Siapa yang bisa memberi saya jawaban yang akurat? Saat diwawancarai pihak Korea mengatakan hal yang sama dan langsung mengatakan mereka menang. Kita masih perlu bertanya siapa yang menang dan siapa yang kalah. Apakah Qi Zongguo adalah perwakilan dari pihak Tiongkokmu? Pergi dan tanyakan, apakah dia kalah dari guru kita? Hasil permainannya sudah sangat jelas, perwakilanmu sudah kalah. Ini fakta yang sangat kuat. Pria berjas itu meraih mikrofon reporter dan berteriak keras. Ketika kata-kata ini terungkap, ekspresi di sisi Qi Zongguo semuanya berubah menjadi sangat jelek. Tuan Qi, apakah Anda benar-benar tersesat? Orang-orang di sekitar memandang Qi Zongguo seperti tsunami yang menderu. Qi Zongguo memandang semua orang, menjilat bibir bawahnya,
dan kemudian membungkuk dengan susah payah. Zongguo, aku minta maaf kepada semuanya. Apa? Seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Pengobatan Tiongkok benar-benar hilang. Mengapa ini terjadi? Jelas, pengobatan Tiongkok kami adalah asal-muasalnya, dan pengobatan Korea baru saja berevolusi dari kami pengobatan Tiongkok. Mengapa? Banyak orang menangis dengan kepala di tangan. Meskipun banyak orang tahu bahwa tidak ada harapan dalam pertempuran ini, namun ketika faktanya datang, hal itu tetap tidak dapat diterima. Sampai saat itu, seorang pria naik ke bas di luar museum dan berteriak sekuat tenaga kepada semua orang. TCM tidak kalah. Adegan mendidih itu langsung menjadi sunyi. Semua mata terfokus padanya. Pengobatan Tiongkok menang, 2-1. 2-1. Pengobatan Tiongkok memenangkan pengobatan Korea 2-1. Pria itu berteriak lagi, seolah berusaha menghembuskan napas dengan sekuat tenaga. Begitu suaranya turun, ekspresi orang Korea itu langsung berubah. Para wartawan segera memahami titik ledakan dan bergegas menuju sisi Korea Selatan seperti orang gila. 2-1. Tuan Park Yongjun, apa yang terjadi? Apakah Tiongkok dan Korea Selatan bertanding 3 kali? Pengobatan Tiongkok memenangkan 2 pertandingan. Apakah ini benar? Tolong jawab kami secara langsung. Pertanyaan dari wartawan pun keluar. Seperti rentetan senapan mesin. Wajah Park Yongjun menjadi gelap dan dia terus berteriak, no comment. No comment. Kemudian dia dan orang-orang Korea bergegas menuju bas. Tingkah panik Korea Selatan pun langsung menarik perhatian banyak orang. Siapa yang mengalahkan pengobatan Korea? Seseorang bertanya kepada orang-orang di dalam bas. Dia orang Cina. Dewa pengobatan yang sebenarnya. Dia mengalahkan dokter Korea. Meskipun Ki Zongguo menang, dia memenangkan 2 pertandingan berturut-turut dan juga mengalahkan Raja Pengobatan. Pria itu berteriak lagi, matanya menunjukkan kekaguman. Penampilan itu seperti penampilan orang beriman yang paling taat. Suara ini langsung membuat seluruh penonton terkejut. Bab 45 Su Yan yang aneh. Mocking. Raungan terdengar, pintu ditendang hingga terbuka, dan kemudian seorang pria paruh baya berjas lurus bergegas ke ruang konferensi. Mocking tertegun saat melihat orang yang datang tiba-tiba berdiri dan memberi hormat. Halo, Kapten. Tanpa diduga, seseorang melangkah maju dan meninju wajah Mocking. Ledakan. Hidung Mocking berdarah karena dipukul, tapi dia tidak berani berbaring di tanah dan buru-buru bangkit dan berdiri tegak. Ah! Semua orang di ruang konferensi tercengang. Melihat tindakan Mocking, dia tahu bahwa identitas pria ini tidaklah sederhana. Kamu bajingan. Pria itu menunjuk ke hidung Mocking dan berteriak, katakan padaku. Betapa butanya kamu. Katakan padaku, hal baik apa yang telah kamu lakukan. Katakan padaku, maafkan aku. Pemimpin, aku salah. Bisik Mocking. Pemimpin. Mereka ingat bahwa Mocking dulunya adalah seorang dokter militer, dan kemudian dia dipindahkan ke asosiasi, dan dia telah dipindahkan selama bertahun-tahun. Jika orang ini adalah pemimpin resimen Mocking ketika dia menjadi tentara, maka setidaknya beberapa orang terkesiap. Tidak lagi, aku tidak berani membayangkan lagi, apalagi berbicara. Pengunjung itu sangat marah dan berteriak, biar saya beritahu Anda, pihak Korea sudah menghubungi pihak lain untuk meminta sumber daya. Mereka siap membayar untung besar agar Dr. Jenius Lin ini menjadi warga negara Korea dan membawanya pergi. Apa? Mocking terkejut, tidak. Kita tidak boleh membiarkan mereka membawa pergi Dr. Ilahi Lin. Bukankah gaji yang besar dari seorang pejabat tinggi lebih baik daripada kata-kata dingin kalian? Pria paruh baya pria itu mendengus dingin. Mocking terdiam lagi. Dengar, Mocking. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Bahkan jika kamu berlutut untukku, kamu harus meminta maaf kepada orang lain. Yang lain telah membela pengobatan Tiongkok dan wajah Tiongkok. Mereka adalah pahlawan. Mengapa kamu meremehkan orang lain? Kamu pikir kamu ini siapa? Biar ku beritahu. Jika dia tidak memaafkanmu, jangan kembali ke Yanjing. Setelah mengatakan itu, pria itu melambaikan tangannya dan mencoba pergi, tapi berhenti lagi dan menatap orang-orang di ruang konferensi dengan dingin. Semua orang terkejut dan menundukkan kepala. Jiang Cheng, ini waktunya membereskannya. Pria itu mendengus dingin dan pergi. Semua orang berkeringat dingin. Di dalam mobil menuju Provinsi Tianxing, seorang gadis di Hanfu memegang ponsel dan dengan lembut memutar nomor. Hei, nak,
Apakah kamu sudah berkompetisi? Terdengar suara batuk dari sisi lain telepon. Tidak, Nenek. Oh, sayang sekali, siapa yang jatuh cinta? Orang yang sangat menarik. Gadis itu tersenyum, dengan sedikit harapan di matanya, mungkin sebentar lagi, dia akan jatuh cinta. Aku saingan sengitnya. Maksudmu pertemuan akbar keluarga Lin itu? Nama belakangnya juga Lin. Keluarga Lin punya nama keluarga yang sama, itu hanya kebetulan. Kamu harus kembali dulu. Baiklah Nenek. Forum Jiangcheng. Server hampir lumpuh saat ini. Setelah kata-kata mengejutkan pria di bas itu menyebar, seluruh media berita dan internet meledak. Banyak orang yang meminta untuk menyelesaikannya. Tak lama kemudian, konten kompetisi menyebar secara online melalui teks. Ternyata ada orang lain sebelum Ki Zongguo yang bersaing dengan dokter medis Korea, bahkan mengalahkan Raja Medis Korea dengan kekuatan yang luar biasa. Ada beberapa foto candid yang beredar di internet. Foto tersebut tampak dari belakang. Seorang pemuda berpakaian sederhana, membelakangi fotografer, sedang berkonsentrasi melakukan akupuntur. Beberapa foto dengan jelas menangkap ekspresi kaget Raja Medis Korea. Seseorang bertanya siapa orang ini. Namun tidak ada yang tahu karena dia tidak ada dalam daftar undangan dan belum dilaporkan. Orang online hanya mengetahui nama belakangnya adalah Lin. Tapi pria itu nyata, seperti yang bisa dibuktikan oleh banyak pakar di bidangnya. Sejak saat itu, nama Dr. Lin menjadi terkenal di internet. Foto bagian belakang ini dipublikasikan di berita utama situs-situs besar, dengan 4 karakter besar P. Pahlawan Nasional, bunga dan penghargaan dipersembahkan untuk dokter ajaib Lin ini. Namun, pelecehan dan cemoohan yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan kepada Hao Ju, Mo Si dan banyak orang yang menentang kemunculan dokter ilahi Lin. Nomor telepon Asosiasi Medis Jiangcheng dan Biro Kesehatan langsung terisi dengan panggilan. Bahkan Ki Zongguo pun terpengaruh. Sebagai upaya terakhir, Direktur Hao tidak punya pilihan selain meminta maaf pada Weibo dan secara pribadi menulis surat permintaan maaf dan menyerahkannya. Ki Zongguo bebas dan hanya berpura-pura sakit dan bersembunyi di rumah. Adapun Mo Qing, dia menghubungi Lin yang kemana-mana, dan dia harus datang untuk meminta maaf. Dia menderita tekanan dari semua pihak. Tidak hanya Mo Qing, ada banyak sekali orang yang sedang mencari orang yang menghancurkan Raja Medis Korea. Tapi, Lin yang tidak peduli tentang ini. Dia juga membaca berita, dan ketika dia melihat hanya ada foto punggungnya di berita, dia mengabaikannya. Berdasarkan punggungnya saja, tidak ada yang akan mengasosiasikan menantunya yang tidak berguna dengan Divine Dr. Lin. Bu, aku kembali. Lin yang memanggil ke dalam kamar. Kembalilah segera setelah kamu kembali. Mengapa kamu begitu berisik? Zhang Qingyu di ruang tamu memelototi Lin yang dengan marah, dan kemudian berteriak, cepat, pel lantai. Lin yang tampak tak berdaya dan berjalan menuju kamar mandi, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Zhang Qingyu membalik-balik kotak kayu. Bu, apa yang kamu lakukan? Lin yang cemas. Kotak kayu ini adalah satu-satunya hadiah yang dibawanya dari Yanjing, dan itu juga merupakan semua miliknya. Bukankah saya di sini untuk melihat apakah Anda memiliki barang berharga lainnya? Zhang Qingyu berkata dengan tenang, Xiaoyan kekurangan uang akhir-akhir ini. Jika Anda memiliki uang pribadi, gunakan saja semuanya. Bagaimana saya bisa memiliki uang pribadi? Uang. Lin yang memeriksa dan menemukan ada beberapa buku di dalam kotak, jadi dia menghela nafas lega. Kamu berani mengatakan itu? Kamu orang besar dan kamu bahkan tidak punya uang pribadi. Apa gunanya hidupmu? Apakah kamu tidak malu? Kamu membaca buku-buku kedokteran yang tidak berguna ini sepanjang hari, bukan? Benar-benar berpikir kamu adalah seorang dokter. Apakah kamu ingin jika kamu memiliki kemampuan, dapatkan sertifikat dan dapatkan uang? Zhang Qingyu mendengus dengan jijik, menatap Lin yang dengan jijik. Lin yang tidak tahu bagaimana membantahnya, jadi dia harus bertanya, Xiaoyan kekurangan uang akhir-akhir ini. Apa yang akan dia lakukan? Hah, apa lagi yang bisa dia lakukan? Mulai bisnis. Hasilkan uang. Jika tidak, kenapa kamu tidak mendukungnya? Zhang Qingyu mengutuk dengan tangan di pinggulnya. Sekarang Su Yan dan Su Guang telah dikeluarkan dari perusahaan oleh keluarga Su. Su Yan telah kehilangan pekerjaannya dan keluarganya bergantung pada gaji dari unit kecil Su Guang untuk menghidupinya. Lin Yang adalah sampah dan keluarga tidak andalkan dia, jadi Su Yan bekerja keras siap memulai bisnis.
Tentu saja karena kejadian ini, sikap Zhang Qingyu terhadap Lin Yang menjadi semakin buruk. Menurutnya, Lin Yang lah yang menyebabkan Su Yan kehilangan pekerjaannya. Alis Lin Yang bergerak sedikit, sambil berpikir. Bu, sebenarnya aku masih punya sejumlah uang. Kamu tidak perlu mengumpulkannya, ambil saja dariku. Benarkah? Zhang Qingyu tiba-tiba mengangkat kepalanya, berapa banyak yang kamu punya? Sekitar beberapa ribu. Lonceng jingle bell jingle. Sebelum Lin Yang selesai berbicara, dering telepon berdering dengan cepat. Zhang Qingyu buru-buru berlari untuk menjawab telepon, mengucapkan beberapa patah kata dan berlari ke dalam kamar. Setelah beberapa saat, Zhang Qingyu berlari keluar membawa kantong kertas. Cepat, segera pergi ke Wanda dan berikan ini pada Xiaoyan. Dia akan menunggumu di sana. Ngomong-ngomong, masukkan juga beberapa ribu dolarmu ke dalamnya. Meski tidak banyak, itu akan membantu Xiaoyan. Aku, Lin Yang ingin mengatakan sesuatu yang lain. Berhenti bicara omong kosong. Cepat pergi. Zhang Qingyu mendorongnya keluar pintu. Ledakan. Pintunya tertutup. Lin Yang tercengang. Maksudku, aku punya puluhan juta. Lin Yang mendengus dan turun tanpa daya. Dia tidak mengemudikan 918 karena takut menakuti Su Yan, jadi dia mengendarai skuter listrik bersama menuju Wanda. Saat ini, seorang gadis cantik dengan pakaian kasual berdiri di depan pusat perbelanjaan. Baik pria maupun wanita yang lewat di kedua sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke samping, diam-diam bertanya-tanya putri peri siapa ini. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan ketika dia melihat Lin Yang tiba, dia segera berlari. Apakah kamu membawa sesuatu? Su Yan bertanya dengan cemas. Bawakan. Lin Yang mengeluarkan kantong kertas dari bawah kakinya. Ah! Su Yan berteriak pelan, mengambil kantong kertas itu, membukanya dan melihat wajahnya langsung menjadi gelap beberapa kali. Ini gaun baru yang kubeli seharga 2.000 yuan. Mengapa kamu kusut? Itu hanya gaun. Apakah kamu tahu betapa pentingnya gaun ini bagiku? Mata Su Yan memerah dan dia menatapnya. Berkata dengan marah. Lin Yang tertegun sejenak, lalu berkata, saya dengar Anda kekurangan uang. Itu bukan urusan Anda. Pusat medis kian-kian tutup. Anda harus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya melihat Anda seperti ini. Mengantar makanan, kudengar itu kerja keras. Beberapa dari mereka bisa mendapat penghasilan puluhan ribu sebulan. Ini, Didi. Tiba-tiba terdengar peluit. Kemudian sebuah Porsche 718 berwarna merah melaju ke pinggir jalan. Lin Yang melihat ke arah mobil. Tapi dia melihat seorang wanita dengan riasan tebal duduk di dalam mobil. Dia menjulurkan kepalanya dan berteriak, Xiaoyan, masuk ke mobil dan pergi, kalau tidak maka akan terlambat. Oke, Suster Mei. Su Yan buru-buru naik ke dalam 718. Mau kemana? Tanya Lin Yang. Ayo kita bicara bisnis, kembali dulu. Teriak Su Yan. Kemudian 718 pergi. Pembicaraan bisnis. Lin Yang tampak bingung. Saat ini, sakunya bergetar. Saat mengeluarkannya, Lin Yang mengerutkan kening. Guru Lin, kamu di mana? Tawa antusias Ana terdengar di telepon. Nona Ana. Kenapa Anda punya nomor telepon saya? Orang-orang di seluruh dunia sedang mencari Anda sekarang. Mereka tidak dapat menemukan Anda, tetapi saya berbeda. Apakah ada yang salah? Saya akan kembali ke negara M besok. Sebelum aku berangkat, aku ingin mengajakmu makan malam. Maaf, kita tidak akrab satu sama lain, dan aku juga punya istri. Jika kita sendirian dan sendirian, kita akan salah paham jika kita beritahu istriku. Kata Lin Yang. Ya Tuhan, Guru Lin, saya hanya ingin makan bersama Anda. Jika Anda tidak ingin berduaan dengan saya, silakan nikmati makan malam yang menyenangkan bersama saya. Saya harap saya bisa menikmati makan malam yang menyenangkan sebelum meninggalkan Tiongkok. Kenangan, tidak bisakah kamu menyetujui permintaan kecilku ini? Suara Ana penuh dengan permohonan dan harapan. Lin Yang sedikit mengernyit ketika mendengar suara itu, dan akhirnya menghela nafas. Oke, aku pergi. Bagus sekali. Ana berseru kegirangan, lalu bertanya dengan mendesak, kapan kita akan bertemu? Jam berapa makan malamnya? Mulai. Pada jam 7, aku akan menjemputmu. Tidak, beritahu saja lokasinya dan aku akan pergi sendiri. Oke, sampai jumpa di malam hari. Setelah itu, dia menutup telepon. Setelah beberapa saat, Ana mengirimkan lokasinya.
Lin yang memeriksa waktu dan melihat masih banyak, jadi dia mengendarai sepeda listriknya kembali, mengeluarkan satu-satunya setelan murahnya, memakainya, dan kemudian mengendarai mulai kecil untuk menuju ke hotel. Hotel ini sangat besar, dan sekilas bisa dilihat bahwa ini adalah hotel bintang 5. Lin yang dihentikan saat dia hendak masuk. Tuan, tidak ada tempat parkir untuk kendaraan listrik di dalam. Silakan parkir kendaraan listrik Anda di luar. Penjaga keamanan melirik setelan murah Lin Yang dan mengerutkan kening. Lin Yang ragu-ragu sejenak, memarkir mobil listrik di luar hotel, lalu berjalan masuk dengan berjalan kaki. Mengapa orang malang ada di sini? Penjaga keamanan tidak menghentikannya, tetapi menatap Lin Yang dengan ekspresi jijik di wajahnya. Setelah beberapa langkah, Lin Yang berhenti dan matanya tertuju pada sebuah mobil di tempat parkir terbuka. Ini terlihat seperti Porsche yang dibeli Xiaoyan sebelumnya, kan? Kenapa ada di sini? Xiaoyan, di mana kamu akan membicarakan bisnis? Lin Yang bergumam bingung.